Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang terhormat, semoga Allah SWT selalu mengampuni dosa kita, merahmati kita, mengangkat derajat kita, mengabulkan semua hajat kita, dan mewafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Segala puji bagi Allah yang telah mempersatukan kita di tempat yang mulia ini. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sholat. Kita masuk ke dalam pembahasan qashar dan jamak ya. Tapi sebelum itu kita akan membahas sholat berjamaah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul jama'ati lirrijali fil faraid ghairul jum'ati sunnatun muakkadatun. Sholat berjamaah bagi laki-laki di dalam sholat wajib itu hukumnya sunnah muakkadah indal musannif war-rafi'i, kalau mengikuti pendapat pengarang kitab atau Imam Rafi'i. Wal asah indan Nawawi annaha fardu kifayah, yang betul bagi Imam Nawawi itu fardu kifayah. Jadi teman-teman yang sholat jamaah itu menggugurkan dosa orang yang nggak sholat jamaah. Keren nggak tuh? Ya bukan buat disombongin sih, cuman kenyataannya begini. Kalau ada orang sholat jamaah di masjid, itu satu kampung jadi nggak ketiban dosa. Artinya pahala fardu kifayah ini ya jauh lebih tinggi daripada sunnah muakkadah. Ya. Wa yudriku al-ma'mumu al-jama'ata ma'al imam fi ghairil jum'ati ma lam yusallim at-taslimata al-ula wa illam yaq'ud mahu. Jadi seorang makmum itu bisa mendapatkan pahala jamaah bersama imam selain pada sholat Jumat selama sang imam belum melakukan salam yang pertama, walaupun sang makmum belum sempat duduk bersama imam. Jadi ketika kita sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, nah ketika kita ro-nya sudah kesebut, oke, nggak harus bersedekap ya Pak, karena bersedekap ini hukumnya sebenarnya sunnah. Kalau di sini makruh ya. Menurut ulama 4 mazhab, bahkan dalam mazhab Hambali, kalau di dada sini makruh. Jadi perbedaannya hanya di dada, di bawah antara dada dengan pusar, di bawah pusar atau irsal begini. Sementara kalau di dada sini makruh. Kalau ada yang begitu jangan dibilang, "Hei makruh," jangan, nanti berantem, jadi haram. Ya doain aja lah, ya doain aja. Kemudian meskipun kita belum duduk sama imam, jadi kalau imam itu sudah salam pertama, ya sudah, berarti kita sudah dapat jamaah meskipun sudah salam pertama, karena yang termasuk rukun itu adalah salam pertama. Kalau setelah salam pertama ada orang kebelet kemudian langsung ngacir, maka sholatnya tetap sah. Nah, selain daripada sholat Jumat, karena sholat Jumat ini kan ya kita mendapatkan pahala berjamaah sholat Jumat tuh minimal kita dapat di rakaat pertama tuh. Kalau sudah di rakaat kedua itu sudah selesai daripada ruku, ya meskipun kita itu dapat pahala jamaahnya, tapi tidak bisa dikatakan kita sholat Jumat sampai kita menyempurnakan dari 4 rakaat sholat duhur. Nah, ada juga orang Jumatan tapi nggak dapat pahala Jumat, main HP soalnya. Udah tua berhenti main HP. Insya Allah nggak ada di sini sih, itu di sebelah sana itu. Tapi yang sana pindah dari sini semua itu. Saya tahu pada bete dia habis kerja gitu, bete. Tapi jangan pas lagi sholat Jumat, sayangin gitu. Kita udah, saya pribadi lah dosa udah banyak gitu kan. Sholat Jumat juga cuma 15 menit gitu kan. Ada nggak di sini khotib Jumat nggak toleran? Ada nggak? Pasti udah dikepret sama Ustadz Istajib tuh kalau ada khotib lebih dari 20 menit. Dan juga jangan berdehem untuk ngingetin khotib. itu kayak begitu hilang pahala Jumat. Jangan ya, jangan. Kalau ada orang kayak begitu ya alhamdulillah bukan saya kan begitu ya. Tapi ini orang yang punya ilmu ya enggak, sabar-sabar aja. Pernah ada mantan menteri itu khotib Jumat 1 jam. Aduh, kalau di masjid kecil mah, di masjid kampung mah nggak apa-apa Pak. Itu di universitas ngapain gitu. Ya kurang
kebanyakan kerjaan, kebanyakan kerjaan itu ya, bukan kurang kerjaan itu ya. Jadi kita harus paham keadaan itu. Amal jama'ata fil jum'ati fa fardhu ainin. Adapun berjamaah pada sholat Jumat maka fardhu ain, wala tahsulu bi aqalli min rakaatin, dan tidak bisa hasil kurang dari 1 rakaat sebagaimana saya sampaikan tadi. Yajibu 'alal ma'mumi, wajib bagi makmum ayyan wiya al-i'timam awil iktida bil imam. Bapak tuh ketika masuk ke masjid niat dalam hati ya, saya niat sholat duhur makmuman, udah gitu aja, Allahu Akbar. Apakah nyebut arba'ah rakaat itu wajib? Ya tidak, karena sholat duhur itu pasti 4 rakaat. Akal kita sudah paham, hati kita juga sudah paham. Talafuz itu hanya untuk menolong saja, dikatakan hanya, tapi kalau dilakukan sunnah gitu. Maknanya hanya itu, tidak fardu ya. Soal, kalau misalkan seseorang mentakyin atau mengkhususkan, saya niat bermakmum dengan Ustadz Istajib, ternyata yang jadi imam Habib Ges, sholatnya nggak sah. Nah ya, jadi hati-hati, jangan ngedetil-detilin gitu. Saya niat bermakmum kepada Ustadz Istajib sholat duhur 4 rakaat, nggak usah ya, siapa aja, makasih tuh. Ini perhiasan aja Pak, nggak bakalan saya minum, pengajian minum ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian wala yajibu ta'inuhu bal yakfi al-iktida bil hadir wa illam ya'rifu. Jadi cukup kita ya udah dengan yang hadir aja kita ngikutin jadi makmumnya dia, tanpa perlu kita pastikan dia siapa, dilihat dulu itu, enggak perlu. Fa in ayyanahu wa akhta'a, kalau dia udah mentakyin, memastikan, menspesifikasikan siapa imamnya, wa akhta'a kemudian salah, batalat salatuhu, maka salatnya batal, illa inin dhammat ilahi isyaratun biqauli nawaitul iktida bi Zaidin hadza fabana amron fatasih. Kecuali jika disertai isyarat dengan ucapannya, saya niat bermakmum pada Zaid, yaitu orang ini. Kalau disebut orang ini, nah, ternyata bukan Zaid tapi Amr, nah, maka itu dianggap sah salatnya. Kemudian dunal imam fala yajibu fi sihatil iktida bihi fi ghairil jumu'ati niyatul imamah, dan tidak bagi imam. Kenapa? Karena tidak wajib bagi dia niat menjadi imam untuk mengesahkan bermakmum orang itu padanya selain daripada sholat Jumat. Bal hiya mustahabbatun fi haqqihi fa in lam yanwi fa sholatuhu furada. Bahkan niat menjadi imam itu hukumnya disunahkan bagi imam. Jika ia tidak niat menjadi imam, maka hukumnya dihukumi sholat sendirian gitu. Boleh nggak kalau sholat wajib makmuman sama sholat sunnah? Boleh, kan nggak bisa nanya, situ sholat apa? Nggak bakal dijawab sama dia ya. Jadi udah jamaahan aja, udah bismillah, kagak usah nepok, sakit pundak kita Pak, diginiin, kagak usah. Pegangnya juga jangan lembut-lembut amat, kan kita geli Pak lagi sholat pegang lebih. Kagak usah nyentuh juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kan itu hanya untuk ngasih isyarat biar dia itu mengeraskan bacaan takbir intikal, pindah-pindahannya tuh kita paham. Wa yajuzu ayatammal hurru bil abdi, dan boleh orang merdeka bermakmum kepada orang yang jadi budak. Wal balighu bil murahiq, dan orang dewasa kepada anak yang menjelang balik. Nah, ya. Amma asabi ghairul mumayyiz, adapun bocah kecil yang belum mumayyiz itu nggak bisa bedain Pak, mana yang lebih berharga antara coklat 1 karung dibandingkan emas 10 gram. Coklat 1 karung yang murahan berapa sih paling? 2 juta mungkin. Emas 10 gram 20 juta. Nah bocah itu nggak bisa bedain, itu namanya belum mumayyiz ya. Maka nggak sah kalau kita makmuman sama anak kecil yang kayak begitu, meskipun bacanya bagus, wala tasihhu qudwatu rajulin bi imra'atin, dan tidak sah seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan. Di Amerika ada orang namanya Aminah Wadud, imam sholat Jumat dan khotib. Sekalian dong ngangkat karung, ngangkat gas ya, mau pindah tugas kan, sekalian nanggung macul gitu kan. Ngaspal jalan sekalian loh ya kan, masang tiang listrik gitu kan, sekalian dong ya, jangan nanggung-nanggung gitu. Kalau mau ini yang enak-enak aja imam sholat. Ntar kalau kita suruh kerjaan keras ya begitulah perempuan ya, gitulah kira-kira ya, susah ya. Jadi kalau sama perempuan tuh ya cukup 3 huruf
iya, kemudian satu kalimat lagi, kamu benar saya salah, udah gitu aja selesai. Ya, semakin kita perinci, dia tuh punya arsip yang ngalahin arsipnya KPK. Ya, mau nyari kesalahan kita tuh gampang banget gitu kan. Makanya kalau punya istri jangan lupa kasih skop, karena dia suka menggali masa lalu. Kasih skop ya, biar digali aja gitu. Hadiah ulang tahunnya kasih skop pak, nih, because you love to digging so much gitu kan, nih gali tuh masa lalu. Kemudian wala qari'un wa huwa man yuhsinu al-Fatihah ay la yasihu al-iktida'uhu bi ummi. Nah, seorang qari yaitu orang yang benar bacaan Al-Qur'annya, Al-Fatihahnya, itu nggak bisa bermakmum kepada seorang yang ummi, orang cacat bacaan huruf Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak sah kita makmuman sama dia. Nggak sah. Tahun 2000 berapa ya? 2012 lah di Bintaro Plaza dulu, saya ingat banget tuh. Berarti 13 tahun yang lalu Ustaz Istajib. Ya, saya sholat maghrib tiba-tiba ya, karena kita waktu itu ya tampilannya seperti bapak-bapak gitu, pakai kemeja terus pakai celana bahan gitu ya, masih kuliah. Kemudian ada orang gitu kan dari belakang maju sendiri gitu. Mohon maaf nih, bukan merefer kepada kelompok tertentu, tapi itu yang saya lihat begitu, jidatnya hitam, celananya cingkrang gitu kan. Maju ke depan, saya kan husnuzon, ini ustadz nih gitu kan. Ternyata bacaannya nggak ngalor, nggak ngidul. Nah, setelah itu saya mufarokoh, akhirnya pisah, nggak mau saya bermakmum sama dia. Ya, jadi boleh nggak mufarokoh tuh gimana? Ya misahin diri, udah antum sholat sendirian aja. Makanya jangan bergaya mau jadi imam di SPBU. Kalau kita jadi imam di SPBU, Fatihah kita belum benar, jangan gitu ya. Makanya saya bodoh amat, maju aja. Kenapa? Paling enggak saya Fatihahnya bersanad dan saya bisa menyelamatkan makmum di belakang saya gitu kan, begitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, dinadain lagi Pak, maliki yaumiddin gitu. Ada kayak gitu kan. Jadi kalau bapak-bapak udah pede, udah pada ngaji gitu kan, langsung aja Pak maju ke depan. Biar kata bapak pakai celana jeans, asalkan aurat tertutup, maju Pak, jangan biarin orang lain. Jangan biarin orang lain. Dosa kita. Namanya idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Kita memasrahkan sesuatu yang bukan pada ahlinya. Wala tasihu qudwatu rajulin bi imra'atin wala bi khunsa muskilin, enggak juga kepada khunsa muskil, orang yang kelaminnya belum jelas. Ini orang laki apa perempuan, nggak sah kita. Kalau kita ragu nggak sah. Wala khunsa muskilin bi imra'atin, nggak juga khunsa muskil yang belum jelas laki perempuan dengan perempuan. Wala bi muskilin, dan juga kepada khunsa muskil. Jadi harus imam itu seorang laki-laki. Syarat-syarat berjamaah. Tsumma asyaral musannifu li syurutil qudwati biqaulihi wa ayyu maudhi'in shalla fil masjidi bi sholatil imam fihi ay fil masjidi wa huwa al ma'mum alimun bi sholatihi ay al imam bi musyahadatil ma'mum lahu au bi musyahadati ba'di saffi ajza'ahu ay kafahu dzalika fi sihatil iktida bihi ma lam yataqaddam alaihi. Jadi di tempat manapun di dalam masjid orang melakukan sholat mengikuti imam yang berada di dalam masjid, makmum tahu nih sholatnya imam dengan langsung ngelihatnya atau ngelihat sebagian soft, maka itu sudah cukup posisinya selama posisinya nggak dulin imam. Saya kasih contoh aja deh. Saya nih Mustafa Fatul nih. Nah, jadi kalau misalkan posisinya sejajar tuh sah, nih ya, kaki sama kaki sah. Cuma bagusnya tuh maju sedikit kan begini, gitu kan. Misalkan ada orang jamaah di ujung sana, saya imam di sini sah. Selama masih bisa kelihatan. Ada yang kasih jarak itu 200 meter, ada yang kasih jarak 100 meter. Jadi mohon maaf, kalau sholat kadang-kadang ada yang kepisah soft, itu hukumnya makruh, tidak membatalkan sholat. Jadi syarat berjamaah itu bukan nempel pel. Ya, tapi kalau ada uzur, misalkan ada uzur sehingga akhirnya harus misah, ya makruhnya hilang. Tapi kalau nggak ada uzur, tiba-tiba misah, satu bikin soft di sini, imamnya satu, nah itu hukumnya makruh, sholatnya sah, itu ya. Naam. Fa in taqaddama alaihi bi'aqibihi fi jihatihi lam tan'aqid sholatuhu. Kalau tumit sang makmum mendahului tumit imam dalam satu arah, maka sholatnya tidak sah.
ya. Wala tadurru musawamatuhu di imamihi, kalau tumitnya sejajar itu nggak ada masalah dengan tumit imam. Jadi ukurannya itu adalah tumit, karena kadang-kadang orang kakinya lebih panjang. Wala tadurru musawatuhu li imamihi wa yundabu takhallufuhu an imamihi, disunahkan sang makmum mundur dikit qalilan, wala yasiru bihadza takhalluf munfaridan ani saffi hatta la yahuza fadilatal jamaah, dan dengan posisi ini ia tidak dianggap keluar dari shaf sehingga akan menyebabkan ia tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Wa in shallal imam fil masjid wal ma'mum kharijal masjid, kalau imam sholat di dalam masjid, makmum di luar masjid, hala kaunihi qariban minhu, dengan keadaan sang makmum ini dekat dengan imam, ay al imam bi allam tazid masafatu ma bainahuma ala 300 dhira'in takriban, dan kurang daripada 300 hasta, artinya berarti 150 meter, wa huwa ay al makmum alimun bi sholati, tahu makmumnya itu sholat si imam, ay al imam, walaha ila hunaka, dan tidak ada penghalang antara keduanya, ay bainal imam wal makmum, dengan imam, antara makmum dengan imam, jazal iktidak bihi, maka diperbolehkan. Nah, jarak tersebut itu terhitung dari ujung terakhir masjid, dari ujung terakhir masjid. Tapi kan semua itu akhirnya bisa diakalin, biasanya pakai video, pakai layar tancap dan lain sebagainya. Tapi jangan juga sholat Jumat lewat Zoom. Dulu waktu Covid ada orang stres bilang sholat Jumat lewat Zoom. Ngapain? Kalau udah nggak bisa sholat Jumat, sholat duhur gitu aja kok susah, pakai bikin ijtihad sendiri sholat Jumat lewat Zoom. Gimana ya? Enak banget kalau gitu, kita langsung sholat Jumatnya langsung dari Istiqlal aja pakai Zoom meeting, ngapain gitu kan? Nanggung banget sholatnya sama Arido gitu kan. Hari ini kita sholat di meja kantor masing-masing, nyalakan Zoom. Sakarepe dewe, orang beragama kok sakarepe. Wa tu'tabarul masafa al-madhkuratu min akhiril masjid wa in kana al-imam wal ma'mum fi ghairil masjid imma fadha'in aw bina'in fasyartu alla yazida ma bainahuma ala 300 dhira'in wa alla yakun bainahuma ha'il. Jadi jaraknya emang enggak lebih dari 300 hasta dan di antara keduanya tidak terdapat penghalang. Kalau di 2 lantai bagaimana? Ya para ulama kontemporer memfatwakan boleh, asalkan tahu idrok, tahu gerakan, makanya pakai speaker. Kan kadang-kadang yang di atas juga nggak lihat yang bawah. Misalkan imam di lantai 1, makmum di lantai 2, makmumnya kan nggak mesti lihat gitu kan. Naam. Sekarang masuk ke dalam bab qasar dan jamak. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha wa yajuzu lil musafir ayil mutalabbis bis safar, orang yang safar itu qasru sholat ar-rubaiyah, meringkas yang 4-4 sholat itu, la ghairiha, bukan selainnya, min thunaiyatin wa thulathiyatin, rakaat yang 2-2 ataupun 3-3. Wa jawazu qasri shalat ar-rubaiyah bi khamsi syara'id, dan syaratnya 5 teman-teman. Al-awwal, yang pertama, ayakuna safaru ay syakhsu fi ghairi maksiatin, safarnya bukan maksiat. Wah, udah waktunya duhur nih, sekalian jamak qasar, mau kemana, misalkan mau pergi ke Cianjur, ngapain gitu kan, mau korupsi qasar sholat, lucu juga ya kan, mau ngapain, mau pacaran qasar sholat, udah gitu sholatnya jamaahan sama pacarnya, ayo yang sholat di belakang, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. jangan agama jangan dimain-mainin ya. Jadi kalau misalkan kita pengen dapat rukhsah keringanan qasar jamak, safarnya bukan untuk maksiat. Huwa syamilun lil wajib, nah itu mencakup yang wajib Pak, ka qada idainin, mau bayar utang. Walil mandub, yang sunnah juga, kasilaturahim, nyambung tadi silaturahim. Walil mubah, seperti mubah, kasafari tijarah, bisnis. Amma safarul maksiyah, adapun safar maksiyah, kasafar diqati thariq, untuk ngerampok orang, fala yatarakhasu fihi, maka tidak ada keringanan, bi qasrin wala jam'in, tidak qasar dan juga tidak jamak. Itu syarat yang pertama, jangan maksiat. Wathani, yang kedua Bapak-bapak, antakuna masafatuhu, jaraknya ay safar sittata asyara farsakhan, 16 farsakh atau 16 pos, tahdidan fil asah,
dalam pendapat yang paling benar dalam mazhab Syafi'i, wala tuhsabu muddatar ruju' minha, dan jarak yang ditempuh saat pulang nggak dihitung. Misalkan nih dari sini pergi ke Karawaci 40 kilo, berarti safar dong, asyik ya. Kenapa? Karena pulang pergi, kagak juga. Tapi ada satu pendapat mazhab Syafi'i, ini saya buka apa jangan ya? Ntar dilakuin, janganlah ya, nggak usah, jangan, ntar jadi kebiasaan. Wani piro, ya udahlah, karena amanah ilmiah ya. Jadi ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i itu Pak, kalau beda kota boleh jamak, nggak kosor. Misalkan dari Ciledug ke sini, itu boleh jamak. Itu salah satu pendapat mazhab salah satu. Kenapa langsung pada berhenti nih? Asyik juga nih kayaknya gitu kan. Saya hanya nyampaikan aja, tanggung jawab pada diri Anda masing. Apakah Habib Ges pernah begitu? Ya pernah lah, pernah. Dalam keadaan saya sakit, dalam keadaan saya letih, udah pasti saya jamak gitu. Misalkan perjalanan agak jauh 40 kilo, 70 kilo, belum sampai 83,5, ya itu saya kadang-kadang kalau lagi sakit ya, maka saya jamak, tapi nggak boleh dikosor, karena memang Nabi SAW pernah melakukan itu, meskipun tafsiran para ulama banyak dan bukan waktunya sekarang saya menyampaikan itu. Tapi intinya silakan aja. Semisal dokter juga, itu ada ulama juga yang bolehkan. Dokter mau ngoperasi Pak, ngoperasinya dari sebelum zuhur gitu kan. Ternyata selesainya adalah waktu asar. Nah ketika waktu asar itu dia dari awal tuh boleh dia niat jamak takdim. Masuk waktu zuhur dia niat, saya niat takdim. Nah itu boleh. Meskipun ya sama-sama di Ciledug misalkan, sama-sama, tapi itu uzurnya sudah berbeda. Nah kemudian bapak-bapak sekalian, wasalis yang ketiga, ayakunal qasiru muaddiyan li sholati rubaiyah. Orang yang melakukan qasar adalah orang yang melakukan sholat 4 rakaat secara ada, maksudnya secara hal waktunya. Amma al-faitah hadaron, adapun bapak-bapak yang mungkin punya utang pada saat lagi hadir seperti sekarang dalam kota, fala tuqda fihi maksuratan, maka nggak boleh diringkas. Ngapain lu safar? Gue punya utang sholat 50 kali, mau gue ringkas biar cepet, makanya gue safar ke Bandung. Nggak bisa model kayak gitu. Gini, kalau utangnya gini Pak, utang hadir 4 rakaat, waktu lagi qasar tetap dibayarnya 4. Semisal bapak nggak ngambil jatah qasar, terus bapak sampai ke rumah, yaitu bapak tetap harus pulangnya hadir. Saya kasih contoh, naik pesawat dari Bandung ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta. Rumah bapak di mana nih? Rumah bapak di Karawaci. Terus waktu itu sudah mau habis asarnya. Kalau bapak mau jamak qasar ya di Karawaci itu ya di Cengkareng itu sholat jamak masih boleh Pak. Bapak masih boleh. Pulang dari haji kemarin begitu. Saya pulang dari haji kemarin, turun langsung jamak takhir. Jadi yang sebelumnya itu kita jamak gitu. Nggak ada masalah selama masih di bandara. Tapi kalau udah masuk Karawaci udah gugur. Maknanya kalau bapak tidak ngambil keringanan qasar, terus bapak udah sampai kampung, rumah tuh daerah kampung, Kebon Jeruk, udah sampai Kebon Jeruk, orang Kebon Jeruk sampai Kebon Jeruk, ya udah mau nggak mau bapak harus menyempurnakan 4 rakaat. Jadi kalau misalkan punya utang lagi dalam keadaan mukim dan hadir, itu tidak boleh dikosor pada saat kita safar. Pada saat safar kita nggak ngambil keringanan 4 terus waktunya udah nggak ada, kita masuk ke kampung kita, maka juga harus dibayarnya 4, tidak boleh dikosor. Nah, warabi yang keempat, ayan wi al musafir al qasra li shalah mal ihram biha. Niat qasar itu ketika takbiratul ihram, saya niat mengqasar salat rubaiyah zuhur jadi 2 gitu karena Engkau ya Allah. Wal khamis yang kelima, alla ya'tamma fi juz'in min salatihi bi muqimin ay biman yusalli salatan tamatan liyashmulal musafir al mutim. Yang kelima, orang yang qasar salat tidak bermakmum di dalam sebagian salatnya pada orang yang mukim, yaitu orang yang melakukan salat secara sempurna. Nah, penafsiran seperti ini, orang yang salat secara sempurnanya agar mencakup pada seorang musafir yang melakukan salat dengan sempurna. Namun demikian,
Saya ngelihat guru saya sendiri tuh, Profesor Dr. Syekh Yusri Rusdi Jabar Al-Hasani gitu. Saya jadi imam, set, Syekh Yusri dari Mesir datang, set, beliau sholat qasar. Begitu saya naik ke atas, beliau salam. Kemudian langsung melanjutkan sholat isya. Gitu ya. Jadi beliau langsung melanjutkan gitu ya. Dua-dua, mohon maaf, melanjutkan sholat asar gitu. Jadi qasar sama beliau itu. Nah, sholat yang boleh dijamak, ya juzu lil musafir safaran tawilan mubahan ay yajma'a baina salatai adh-dhuhri wal 'ashri taqdiman wa ta'khiran wa huwa ma'na qawli fi waqti ayyihi ma syaa. Jadi bagi seorang musafir perjalanan jauh yang mubah diperbolehkan boleh menjamak dua sholat zuhur asar, baik itu takdim maupun takhir. Yang penting niat Pak. Kalau niat takhir di waktu takdim ya niat, jangan lewat begitu aja, harus ada niat. Makanya kami kalau kumpul sama para habaib lagi acara hall apa di hotel mau takhir takdim nih, ya udah niat takhir gitu. Akhirnya nanti asar baru kami sholat jamaah. Jangan lempeng aja lewat begitu. Nah misalkan sekarang udah waktu zuhur gitu kan, ya kalau orang pengen takhir ya niat dari sekarang. Misalkan dia lagi safar, jangan lempeng aja lewat aja gitu sampai adzan asar, nggak niat sholat kalau begitu namanya. Wa huwa ma'na qawli fi waqti ayyihi ma syaa wa ay yajma'a baina sholatil maghrib wal isya taqdiman wa ta'khiran. Begitu juga Bapak diperkenankan untuk menjamak salat maghrib dan isya baik takdim maupun takhir. Wa huwa ma'na qawli fi waqti ayyihi ma syaa. Syarat jamak takdim, syurutu jam'i takdim salasatun. 3. Al-awwal ayyabda bi dhuhri, mulainya dengan zuhur qabla al-asri, enggak boleh dibalik, berarti jangan asar dulu. Wa bil maghribi qabla al-isya, jangan isya dulu. Harus teratur. Falau akasa ka'an bada'a bil asri qabla dhuhri mathalan lam yasih, kalau dibalik enggak sah. Wa yu'iduha, kemudian diulang ba'daha setelahnya in arada jama', kalau misalkan dia menginginkan jama'. Wa tsani, yang kedua syaratnya niyatul jam'i awalas shalatil ula bi an taqtarina niyatul jam'i bi taharrumiha. Jadi ketika takbiratul ihram harus juga kita meniatkan jamak gitu. Fala yakfi taqdimuha ala tahrim, dan enggak cukup dengan kita mengedepankan dari takbiratul ihram, wala ta'khiruha ala salam, dan juga mengakhirkannya daripada salam, minal ula, daripada yang awal, wa tajuzu fi asna'iha alal adhar, namun diperkenakan melakukan jamak di pertengahan sholat pertama menurut pendapat al-adhar. Jadi mazhab Syafi'i itu punya istilah kalau dalilnya kuat ketemu dalil yang kuat, dalil kuat ini namanya sahih, yang paling kuat namanya ashah. Kalau yang paling tampak jelas dalil-dalilnya itu namanya al-adhar. Nah menurut pendapat yang al-adhar ya, kalau di pertengahan sholat, misalkan Bapak lagi sholat duhur, di tengah sholat Bapak mau jamak, udahlah jamak aja, silahkan, boleh ya. Wasalis al-mualah, nah yang ketiga penting untuk saya sampaikan, al-mualah itu kesinambungan. Al-mualat atau kesinambungan dalam wudhu itu sebenarnya sunnah Pak. Bapak basuh muka, habis itu telepon istri pertama, habis itu basuh tangan, telepon istri kedua, basuh kepala, usap kepala, telepon istri ketiga, nah, kemudian basuh kaki, digampar mertua. Nah itu satu ya. Beda dengan jamak. Kalau jamak itu mualah wajib, jadi tidak ada pemisah yang relatif panjang. Fa in tala urfan, kalau kepanjangan nggak bisa, walau bi'udrin, walaupun dengan udzur, kanaumin, tidur, wajib ta'khiru sholati ya, maka wajib menunda pelaksanaan sholat gitu. Ats-tsaniyah ila waqtiha, yang kedua hingga masuk waktunya. Wala yadurru fil muwalati bainahuma faslun yasirun urfan, tapi kalau relatif pendek nggak apa-apa Pak. Misalkan ngerenggangin badan sebentar, mungkin mohon maaf lihat HP sebentar, balas chat sebentar, itu masih boleh. Jadi tidak wajib Bapak langsung nyambung gitu ya. Tapi untuk keluar daripada khilaf ya lebih bagus langsung nyambung aja. Wa amma jam'u ta'khir, adapun syarat jamak ta'khir, fayajibu fihi ayyakuna biniyatil jam'i wa takunu niyyah hadhi fi waqtil al-ula. Jadi harus ada niat pada waktu sholat yang pertama. Wa yajuzu ta'khiruha ila ayyabqa min waqtil ula zamanun law ibtudi'at fihi kanat adaan. Jadi boleh mengakhirkan niat hingga waktu sholat yang pertama masih tersisa masa yang seandainya sholat tersebut dilakukan saat ini niscaya akan menjadi sholat ada.
Wala yajibu fi jam'i ta'khir tartibun wala muwalatun, dan tidak ada kewajiban melaksanakan secara tertib. Ya, jam'u ta'khir tartibun wala muwalatun wala niyatu jam'in ala sahih fi tsalatsa. Jadi tidak wajib tertib kalau jamak ta'khir, mualah, dan tidak harus niat jamak. Ya, menurut pendapat yang sahih dalam 3 hal ini. Nah, ada juga sholat jamak sebab hujan. Nah, di waktu hujan itu bagi orang yang mukim diperkenankan untuk melakukan sholat jamak antara keduanya. Maksudnya antara sholat duhur dan asar, antara sholat maghrib dengan isya, tidak di waktu sholat yang kedua gitu. Nah, ini catatannya ya memang tidak kita lakukan sering-sering gitu. Kan Indonesia hujan jamak mulu Pak nanti Pak. Ya, hujan jamak mulu, jangan dilakuin sering-sering gitu ya. Jangan dilakuin sering-sering. Ya. Dan disyaratkan juga harus turun hujan saat permulaan melakukan 2 sholat tersebut. Jadi sholat pertama masih hujan, sholat kedua juga hujan. Juga harus turun hujan saat melakukan salam dari sholat pertama. Kalau misalkan hujannya berhenti, ya nggak boleh berarti. Ya. Jadi rukhsah keringanan melakukan jamak sebab hujan ini tertentu bagi orang yang sholat berjamaah di masjid atau tempat-tempat sholat jamaah lainnya karena jaraknya jauh gitu ya. Dan ia merasa berat kalau bolak-balik. Kalau kita kan sekarang ada mobil ya, jadi otomatis rukhsah ini tidak terkena kepada kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan Bapak yang ada yang mau didiskusikan perkara sholat ataupun yang lainnya, tafadhol silakan. Sambil saya minum kopi dulu nih. Siapa? Waalaikumsalam. Pelan-pelan Pak. Nama? Umur? Silakan Pak. Habib, saya mau menanyakan aja Habib. Sebenarnya kalau syarat menjadi imam itu kayak gimana sih Habib? Soalnya kan saya di tempat saya itu ada yang imam itu suaranya bindeng sama yang bacaannya gedung lebih. Itu gimana Habib menurut Habib? Syarat jadi imam pertama dia alim dan tahu apa yang wajib fardu, apa yang sunnah, dan apa yang membatalkan. Kalau dia nggak tahu, nggak boleh dia jadi imam. Dan yang menunjuk dia jadi imam dosa. Kemudian tentu saja dia mampu untuk menunaikan yang wajib-wajib seperti baca Al-Fatihah, ya'ti bi makharijiha, keluar makharijal hurufnya. Kalau dia makharijal hurufnya nggak benar ya nggak boleh dia jadi imam. Nggak boleh. Meskipun itu dalam sholat-sholat yang sirriyah. Sebagian ulama mengedepankan yang hafal Quran, sebagian ulama mengedepankan mana yang lebih alim. Hanafiyah itu karakternya yang lebih alim. Kalau mazhab Syafi'i mana yang hafal Quran, mana yang mungkin, nah itu yang lebih dikedepankan. Jadi kalau misalkan ada orang bacaannya bindeng dan yang di belakang tuh ada yang lebih alim dan dia diam, dosa dia. Nggak ada acara tawadu di sini, nggak ada. Ini bukan masalah tawadu rendah hati. Orang misalkan mau sholat Jumat dia datang duluan duduk di belakang. Kenapa? Tawadu. Saya nggak mau kelihatan duduk di depan. Gimana ceritanya gitu kan? Nggak begitu juga caranya gitu kan? Jawab tawadu aja udah salah tuh dia tuh. Berarti dia nggak tawadu. Tawadunya tahu warna duit kan begitu. Jadi Bapak kasih tahu gitu, kalau ada yang bindeng makharijal hurufnya nggak beres, ya itu harus diganti imamnya. Buktinya sahabat Nabi di Kuba itu ada satu imam yang bacaannya paling bagus, tapi dia bacanya kulhu surat lain, kulhu surat lain. Nah para sahabat itu kendati pun kesal dengan beliau ini, tapi nggak mau ganti, karena mereka semua bersepakat suaranya paling bagus, bacaannya paling bagus, orangnya paling alim. Jelas ya Pak ya? Berarti nggak sah kalau sampai Al-Fatihahnya juga tidak sah. Makanya jangan kejauhan bicara agama kalau Fatihah aja belum lurus, nah, begitu kan. Ada lagi Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Kalau mau cepat jangan nunjuk. Nah, biasanya kalau dilarang nunjuk nih. Gitu. Ya udah dah, alhamdulillah pada pengertian. Ya, semoga Bapak pada sehat, panjang umur, ya rezekinya semakin banyak, dimudahkan urusannya Pak. Semoga istrinya juga pada betah di rumah, istrinya kagak kelayapan, anaknya soleh-solehah,
dan bapak-bapak semua dikabulkan hajat untuk haji dan umroh, dan husnul khotimah, masuk surga kita semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratir rasul Fatimah al-Batul binti Rasul lana wa liwalidina wa auladina wa dzurriyyatina wa masyayikhina wa ashabina ajma'in syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya mujibas sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.